selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Masa Depan yang Indah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Pemazmur menyatakan melalui bacaan hari ini tentang cara mencapai masa depan yang indah. Pertama, yaitu tulus. KBBI menjelaskan, tulus itu berarti sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang jujur. Kedua, yaitu jujur. Menurut KBBI, jujur berarti lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Ketiga, yaitu suka damai. Dalam KBBI, damai berarti keadaan aman, tentram, dan damai. Suka damai berarti suka membuat keadaan menjadi aman, tentram, dan damai. Pada ayat 37 dinyatakan orang yang tulus, jujur, dan suka damai akan mempunyai masa depan, sedangkan orang fasik dan durhaka akan dibinasakan dan masa depannya akan dilenyapkan. Jadi ada 3 syarat utama untuk mencapai masa depan yang indah, yaitu tulus, jujur, dan suka damai. Tulus dan jujur bukan sekadar sikap, tapi cerminan hati yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berkenan pada hidup yang tidak bercelah dan menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan bagi mereka. Sebaliknya, ayat 38 memberi peringatan orang pelanggar dan fasik akan dilenyapkan. Ini bukan karena Tuhan tidak sabar, tetapi karena kejahatan yang terus dipelihara menjauhkan manusia dari kasih dan anugerahnya. Hidup dalam dosa adalah jalan menuju kebinasaan. Maukah kita mempunyai masa depan yang indah? Jika iya, lakukanlah 3 syarat utama tadi untuk mencapai masa depan yang indah. Yakin dan percaya masa depan indah menanti kita. Ingatlah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pilihan ada di tangan kita. Mau mempunyai masa depan yang indah atau tidak? Sudahkah kita mencapai masa depan yang indah? Dunia bisa saja memuji yang salah dan menghina yang benar. Inilah renungan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Semoga yang kita dengar dari firman pada pagi hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.